Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tatia Angeli Makal, NIM 2314201044, kelas A2 keperawatan semester 1 dengan mata kuliah agama Kristen, dosen pengampu Pendeta Yesi Yakob STH MPH. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pengertian pergaulan bebas diambil karena arti dari pergaulan dan bebas. Pengertian pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok, sedang bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu, baik pergaulan positif atau negatif. Kita sebagai remaja Kristen harus pilih yang mana, pergaulan negatif atau pergaulan positif. Tentunya pergaulan positif. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pergaulan positif dan negatif. Apa sih itu pergaulan positif dan negatif? Pergaulan positif berupa kerjasama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat, khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya. Dari di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Kita masuk pada ciri-ciri pergaulan bebas. Apa sih itu ciri-ciri pergaulan bebas? Ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan, seks bebas, rasa ingin tahu yang sangat besar, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja, cekal, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, perilaku yang tidak baik, pakaian terbuka, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, selalu menunjukkan ekstensi dan kebanggaan diri serta selalu ingin mencoba banyak hal. Kita mengalami tekanan mental dan emosi, ingin mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan jalan yang salah, keji, dan haram. Adakah faktor penyebab pergaulan bebas? Tentunya ada. Mari kita sebut. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas yang pertama, rendahnya arah pendidikan keluarga. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Yang ketiga, orang tua yang kurang memperhatikan. Yang keempat, lingkungan setempat kurang baik. Yang kelima, kurang berhati-hati dalam berteman. Yang keenam, keadaan ekonomi keluarga. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran remaja. Yang kedelapan, adanya teknologi informasi atau internet. Kita masuk pada akibat pergaulan atau dampak pergaulan bebas. Yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, meregangkan hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Yang ketujuh, menurunnya prestasi belajar. Yang kedelapan, berdosa. Apakah semua itu bisa teratasi? Itu bisa dengan cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang keempat, banyak beraktivitas secara positif. Yang kelima, berpikir masa depan.
Yang keenam, mengurangi menonton televisi. Yang ketujuh, selalu membaca buku atau novel. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan baik. Yang kesembilan, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Yang kesepuluh, menegakkan aturan hukum. Setelah kita menyimak tentang pergaulan bebas, tentang ciri-ciri pergaulan bebas, faktor penyebab, dampak yang akan kita hadapi, cara mengatasinya, dan semuanya itu kita ambil kesimpulan bahwa sebagai generasi muda kita harus memiliki pribadi yang kuat dan sehat agar terhindar dari pergaulan bebas dan harus memerangi segala bentuk pergaulan yang salah. Semua itu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah kita menyimak tentang pengertian pergaulan bebas, ada ayat Alkitab yang berhubungan dengan pergaulan bebas untuk kita simak agar supaya kita dapat menyadari bahwa pergaulan bebas itu sangat-sangat tidak baik bagi diri kita, terutama pada fisik dan mental kita akan terganggu, terutama pada hubungan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Ayat Alkitab tersebut adalah 1 Korintus 15 ayat 33-34. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Semoga bermanfaat. Sekian dari penjelasan tentang pengertian pergaulan bebas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Mahuma Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado, dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai dan dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengujian semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.